warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sinar Indah dengan nomor induk mahasiswa 8585367732. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD dengan nomor PDKK 4107. Tugas praktikum saya kali ini adalah struktur sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah gambar struktur sistem pencernaan dan juga alat tulis. Tujuan saya melakukan tugas praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian-bagian sistem pencernaan. Baik, yang pertama di sini ada mulut. Mulut berfungsi masuknya dan keluarnya udara dan juga air liur. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan digunakan untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung menjadi tempat tercampurnya asam dan juga makanan. Selanjutnya ada usus halus. Di sini penyerapan zat gizi. Selanjutnya ada usus besar. Di sini sisa makanan akan mengumpul. Dan terakhir ada anus. Anus adalah tempat keluarnya makanan. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan yang menjadi tempat masuknya makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang bekerja sama dalam proses pencernaan awal. Gigi bertugas mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah ditelan. Lidah bertugas membantu mengaduk makanan, merasakan rasa, serta membantu mendorong makanan ke belakang mulut saat proses menelan. Kelenjar ludah berfungsi menghasilkan air liur yang mengandung enzim amylase. Enzim ini mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana. Air liur juga membantu membasahi makanan agar mudah ditelan. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan adalah salah satu saluran berotot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Makanan yang sudah dikunyah di dalam mulut akan ditelan lalu melewati kerongkongan sebelum sampai ke dalam lambung. Kerongkongan memiliki struktur, fungsi, gerak peristaltik, dan juga katup. Struktur kerongkongan tersusun dari otot polos yang elastis dan juga kuat. Fungsi, kerongkongan tidak melakukan pencernaan kimiawi. Fungsinya adalah mengalirkan makanan dan minuman dari faring ke lambung menggunakan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah kontraksi dan relaksi otot kerongkongan secara bergelombang yang mendorong makanan turun ke arah lambung. Katup, pada bagian atas dan bawah terdapat katup yang berfungsi membuka saat makanan lewat dan menutup setelahnya. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong yang terletak di antara kerongkongan dan usus halus. Lambung berfungsi menyimpan makanan sementara dan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Lambung memiliki struktur, fungsi, getah lambung, proses pencernaan. Struktur, lambung memiliki dinding otot yang tebal dan elastis. Bagian dalam lambung memiliki regue yang dapat mengembang saat terisi makanan. Dan juga terdapat dua katup, yaitu kardia dan juga polyrus. Selanjutnya, fungsinya adalah menyimpan makanan sementara, mengaduk dan menghancurkan makanan, dan juga menghasilkan getah lambung untuk mencerna makanan. Getah lambung ada beberapa, salah satunya adalah asam klorida yang berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin. Selanjutnya ada proses pencernaan. Prosesnya dimulai dengan makanan yang masuk akan tersimpan, diaduk dan dicampur dengan getah lambung. Protein mulai dicerna oleh enzim pepsin, kemudian makanan berubah menjadi bubur halus yang sedikit demi sedikit dikeluarkan ke usus halus melalui katup polyrus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah bagian utama tempat pencernaan kimiawi lanjutan dan penyerapan sari-sari makanan. Panjang usus halus sekitar 6-7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Duodenum atau usus 12 jari. Bagian pertama dari usus 12 jari panjangnya sekitar 25-30 cm. Menerima makanan dari lambung melalui katup polyrus dan juga tempat masuknya empedu dari hati dan getah pankreas dari pankreas melalui saluran empedu dan saluran pankreas. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Bagian ini adalah bagian tengah usus halus dengan panjang sekitar 2-2,5 meter. Dinding usus ini berlipat-lipat dan memiliki jonjot usus yang banyak. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerap air. Bagian terakhir usus halus dengan panjang sekitar 3-3,5 meter. Bagian ini memiliki jonjot usus tetapi jumlahnya lebih sedikit, menyerap sisa sari makanan, terutama vitamin B12 dan juga garam empedu. Sisa makanan yang tidak terserap akan diteruskan kepada usus besar. Selanjutnya ada usus besar.
Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan diameter lebih besar daripada usus halus. Usus besar terdiri dari cecum, kolon, rektum, dan anus. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan garam mineral serta membentuk dan menyimpan feses. Baik, yang terakhir ada anus. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa makanan atau feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses dibantu oleh otot Steinver yang dapat membuka dan menutup anus. Sekian video praktik saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.